Libur ya, semoga jualannya laku, laris. Ini lucu amat, pipinya blonde ini. Ya, ini Caniago. Iya, makan deh. Aku dari kemarin malam nggak makan soalnya, jadi makan siangnya cepet. Makan. Aku capek abis ini sales. Ya, aku tadi hari ini lagi jadi sales. Presiden. Aku habis jadi sales. Jualan es apa? Jualannya di mana? Jualannya di mana? Tadi yang jualan es jualannya di mana? Mbak Intan turut prihatin ya. Iya, ini mau dibantu. Jualan es di mana? Jualannya di sekolahan anak-anak bukan? Siapa yang lagi jualan di sekolah anak-anak? Nah, coba siapa yang lagi jualan makanan di sekolah anak-anak? SD ke SMP ke SMA ke? Siapa lagi jualan? Aku mau traktir anak-anak sekolah. Siapa yang lagi jualan di situ? Nggak ada ya? Bisa dipesan loh. Oh, jualan kue bisa dipesan. Kue apa, Bu Intan? Ini ada ibu adik-adik yang lagi jualan makanan di sekolah nggak? Kan ini jam 12 waktunya jam istirahat anak sekolah ya. Aku mau ajak live bareng. Kalau kalian lagi berjualan di sekolahan, aku mentraktir anak-anak sekolah. Jualan apa, Yulia? Belum ada kabar, Salto baru kan PK-nya. Coba siapa yang lagi berjualan di sekolahan sambil nonton aku live? Jualan es ya, Yulia, kamu jualan esnya di mana? Ini aku mau bantuin, tapi caranya kamu masuk ke live aku. Kalau dijualan di anak-anak sekolah, aku mau traktir anak-anak sekolah. Nanti ada berapa anak-anak yang beli di es kamu, aku bayarin gitu. Kamu jualannya di mana? Nggak ada yang jawab dari tadi, berarti nggak ada yang nonton aku sambil jualan ya. Gimana guys?
Dagang apa Mbak? Nggak tahu, tadi kan ada yang jualan es. Jualannya di mana? Kalau jualannya di sekolah, aku mau traktir anak-anak sekolah, mau ngelarisin dagangannya, tapi belum dijawab. Saya nonton sambil tiduran, ya Allah, enak banget kamu. Tuir ya, udah tuir, aku tuh udah 50 tahun lebih, gimana nggak tuir? Mau nggak aku kasih uang? Yang ini Ratu Angel Perez ini, mau nggak aku kasih uang? Kamu nggak bahagia hari ini ya? Mau aku kasih uang jajan biar kamu bahagia. Saya yang ketemu di airport. Oh iya, hai Mbak. Uang haram jangan, Jel. Ya haram kalau untuk orang jahat. Apalagi manusia yang kayak binatang. Haram uang aku. Aku cari uang dari panas, hujan. Terus diharam-haramin sama orang yang makan dapat uang haram. Kan gila. Kita itu nggak boleh diem aja guys, kalau katain balik, maki balik. Karena nggak ada yang bisa mengobati luka batin selain diri kita sendiri. Tadi mana yang jualan es? Aku belum jawab. Kamu jualan esnya di mana? Ayo live bareng sama aku. Kita traktir orang. Kalau kamu jualannya di sekolahan, aku mau traktir anak sekolah. Bekasi Utara. Aku udah bales. Kenapa tantrum? Gak ada yang tantrum. Gue balas mulut lu. Gak ada yang tantrum. Kalau gue mah bukan tantrum, ngamuk kalau mau. Sekarang lagi makan. Kamu hadir teh Pekanbaru. Hai Pekanbaru, gimana cuaca di Pekanbaru? Sekali-kali harus diladenin Tommy. Keenakan kalau nggak diladenin. Kamu di mana sekarang? Ngapain kamu nanya aku di mana? So deket lu nanya kamu di mana. Terus aku mau jawab di hatimu gitu, cuy. Tadi ngatain. Tuir, emang tuir. Nggak ada yang bilang gua anak kecil atau anak muda, emang gua tuir. Terus si tuir ini kan bikin lo keki, betul kan? Si Ratu Angel Perez ini, udah namanya aja Angel Perez. Tuh, 10,1. Pasti ini orang frustasi hidupnya. Kita ludahin dulu lalu kita blok. Dah, bye. Terus gimana? Kita balik lagi ke penjual pedagang es tadi. Nggak ada ya? Ini jangan salahin aku ya. Tadi yang aku mau larisin esnya, jualannya di mana? Aku mau ajak live bareng. Kalau jualannya di anak-anak sekolah,
kita traktir anak sekolah. Enak makannya, enak makannya simple, nasi sama ayam goreng aja enak. Alhamdulillah kenyang. Mbak Din naik dong Mbak Din. Aku udah bales kakak, tapi komen aku nggak masuk di live kakak. Bales apa? Ke Sumarekon info dong. Sumarekon mana? Aku deket Sumarekon di sini, tapi Sumarekon Serpong. Yulia Hidayati sudah bales. Oh iya Serpong sini. Aku punya klinik di BSD Foresta kan deket. Main aja ke sini. Aku ada di kantor sampai sore. Aku deket jualan di sekolah. Oke. Sekarang dari tempat kamu jualan ke sekolah itu berapa jauh? Nah, sekarang kalau kamu mau aku bantu, kamu bikinin buat berapa? 3 minuman apa dulu nih? Minuman apa? Kamu bikinin 30 minuman terus kamu bawa ke sekolahan itu, kamu bagiin di sana. Mau nggak? Aku challenge begitu, tapi harus live bareng-bareng sama aku. Aku nggak mau dibohong-bohongin. Setuju nggak, guys? Aku lagi pilih dessert. Aku tuh males guys, di kantorku tuh. Aku liatin ya, di kantorku tuh banyak orang suka bawa makanan. Bahaya. Sekarang aku mau gimana tadi? Kita minum teh guys. Darul Amu, iya tahu Yulia jualan ke sekolah. Aku udah minta naik. Oke. Aku mana ya? Mbak multi dong Mbak. Oh ini di invite. Tuh Mbak Din aku udah. Selamat siang Bu Fitri. Mbak Din, apa kabar? Kabar baik. Lama loh ketemu di koma. Iya, soalnya kan Bang Zi ngebahas itu terus sih. Apa? Itu yang pembunuhan itu. Aku nggak ngikutin yang itu, jadi aku takut salah. Aku ngikutin karena kan hampir mirip sama kasus anak-anakku yang di Cirebon itu. Oh, itu beneran nggak sih? Iya. Yang bener yang mana tuh Mbak? Ya, bingung juga sih Bu Fit. Jadi Malam aku dengar sekilas tentang SIM card. Apa tadi pagi ya? Ya tadi malam. Tentang SIM card. ya, SIM card itu ada di handphone itu atau enggak sebetulnya? ya harusnya ada dong. Harusnya ada, tapi ternyata kok begitu udah sampai kejaksaan hilang semua. Iya, karena aku dengar dari kepolisian ngasih ke kejaksaan nggak diapa-apain kan barang buktinya, harusnya ada di dalam situ ya SIM cardnya. Iya, benar. Jadi banyak kejanggalan, Bu Fit. Jadi Pak Tony itu kan yang dulu membela kasus ada rangkaiannya sama viral tuh Ingat kalau dulu. itu aku ikutin. Ya, itu kan fiktif gitu. Kasusnya itu fiktif sebetulnya. Jadi dipaksakan Bu Fit gitu loh. Ya ngeri ya. Nah, akhirnya kan dilepaskan. Si bebas lah si Peggy-nya itu. Peggy ya. Nah, yang lucunya si Riri sama si siapa itu satu lagi itu tuh minta Pak Tony yang jadi kuasa hukumnya gitu, ngeganti kuasa hukum yang lama. Terus tidak mengakui bahwa
Mereka tuh si Riri itu pelaku gitu loh. Ada oknum-oknum pelaku-pelaku lain gitu. Begitu dia dibesuk saudaranya sama salah seorang katanya oknum polisi, jadi berubah lagi, Bu. Wah, Kuasa hukumnya itu Pak Tony itu dicabut lagi. Terus dia menyalahkan semuanya ke Riri. Dia pelaku tunggal. waduh, ngeri Jadi amat. kacau balau ini. Bener-bener kacau balau. Gila bener-bener itu Indramayu kan nggak jauh dari Cirebon ya. Jadi memang oknum-oknum di sana itu memang biadab semua itu. Ngeri ya. Orang yang belum ketahuan bersalah udah dianiaya lah, di inilah itulah. Itu yang terjadi juga dengan anak-anak itu. Ngeri. Semoga keadilan lah. Udahlah kemarin tuh terakhir ya Bu Fit, sedih banget loh Bu Fit. Kapan-kapan kalau aku nangis, yuk kita tengokin mereka Bu Fit. Mereka tuh hampir putus asa Bu Fit. Karena PK kedua itu udah dibantu 150 pengacara termasuk Bang Oto dan Pak Dedi ya sebagai saksi. Saksi-saksi ahli juga banyak. Dan mereka tuh sekarang jadi kayak gimana Bu Fit, antara putus asa gimana sih Bu Fit? Putus asa karena dijanjiin bebas harus mengakui kesalahan Malah gitu digituin loh ya. Bu Fit. Dan mereka nggak mau gitu loh. Ya udah lebih baik kami membusuk aja di sini, nggak apa-apa katanya, daripada kita harus mengakui kesalahan yang tidak mereka berbuat. Coba Bu Fit, bayangin udah 10 tahun loh Bu Fit. Vonisnya tuh seumur hidup. Sedih ya. Coba, Aku ikutin coba. mulai nanti malam aku dengerin Mr. Zila. Iya Bu Fit, seru Bu Fit, bener-bener merinding kita tuh nontonnya tuh merinding bener-bener. Yang kasus yang sekarang juga merinding gitu, kok bisa gitu oknum-oknum itu kok, aduh gimana ya, kecurangan-kecurangan itu terlihat banget deh gitu loh. Motifnya apa nggak ngerti Bu Fit, kok ada yang ditutup-tutupin gitu. Motifnya apa gitu loh Bu Fit. Iya, apa ya? Kalau cuma satu orang yang membunuh, menurut pengakuan si Prio itu si Riri katanya pelaku tunggal. Masa sih dia mampu ngebunuh 5 orang sekaligus, bayangin. Nggak mungkin sih kalau secara nalar biasa nggak mungkin. Itu ngawur nggak mungkin gitu loh Bu Fit. Nggak, terus dia itu motifnya apa gitu loh. Kan nggak ada permusuhan apa-apa dengan keluarga itu gitu. Iya kan? Ya ampun. Ngeri ya. Itu kita coba Bu Fit, aku mau tanya ya tuh si Dopeng itu tuh emang kebal hukum apa bagaimana sih maksudnya? Kalau kebal hukum kan dia nggak jadi tersangka, Mbak. Nah, iya. Nah yang herannya tuh dia membanggakan dirinya tuh nggak ditangkapnya itu mungkin ya. Hah? Masih melalang buana gitu, ngoceh ngalor ngidul Mungkin karena ITE ya. Coba harapan harapan saya sih pribadi sih sudahlah, stop, ngapain sih review-review, ngapain sih bikin keonaran-keonaran gitu, ekonomi kita kan lagi sulit begini ya. Kalau misalnya ada kesalahan yang dia lakukan juga, which is itu ada ya, dia menjual produk yang sudah ditarik BPOM, dia masih menjual, jejak digital ada, barangnya udah di bunyi bentar Mbak. Ya teman-teman sampai mau naiklah kalian. Temenin Bu Fitri tuh ngobrol. Di box ketahu kan? Ya. Bu Fit, salonnya di mana sih? Di mana? BSD. Oh, berarti kalau dari PIK 2 deket dong ya? Deket dari tol, masuk tol, main dong ke sini dong.
Itu apa namanya salonnya? Apa? Klinik Mbak, Fits Oh, klinik. ya, Fits Klinik. Lah dulu yang bareng sama si itu, apa namanya itu? Udah aku tutup. Oh iya, kebetulan juga ya. Udah aku Oh, tutup. klinik. Jadi Bu Fitri buka klinik kecantikan gitu, apa bersama salon juga enggak? Aku bikin klinik aja karena aku punya kantor di BSD ini kan 4 lantai. Kalau mau aku pakai kantor sendiri itu sepi kan. Jadi akhirnya Sayang. aku berkantor di tengah-tengah di lantai 3. Jadi atas aku bikin klinik, bawah juga bikin klinik, bawahnya lagi ada salon. Jadi kalau aku pusing pengen keramas tinggal turun. Jadi Facial benar-benar tinggal Iya benar-benar benar-benar nggak itu benar. naik gitu karena dream aku kan kerja di lapangan terus kan panas kan kadang-kadang kalau habis dari lapangan panas banget ngadem ke kantor ini tuh adem banget gitu kadang-kadang udah capek kepengen facial tinggal naik gitu. Biar Kira efisien ya. kita balik lagi ke huru hara skincare yang nggak tapi kayaknya udah mulai reda lah sekarang ya mulai reda. Masih Harapannya sih orang-orang yang memang menabuh keonaran ini sudahilah gitu sudahi. benar. Karena nggak ada yang menang juga, Mbak. Semua kalah jadi abu, menang jadi arang itu bener. Iya betul. Nggak ada yang menang. Restonya di mana? Apa restonya apa? Spesifikasinya apa? Apa resto apa maksudnya? Restonya Bu Fitri bukannya waktu itu buka resto? Oh, itu ini restoran restoran biasa Jack and Jill itu di Karangtengah. Di mana tuh Karangtengah? Jauh di Jaksel. Oh di Jaksel. Iya. Jauh di Jaksel. Itu di Harapan Indah Bu Fitri. Oh, main lah kapan-kapan main ke BSD. Jangan orang BSD terus ke PIK. Bener. BSD juga banyak makanan tahu, Mbak. Iya ya, kulinernya enak-enak kayaknya. Enak-enak. Bener. Tuh siapa yang mau naik tuh? Siapa Nemenin nih? Bu Aku lagi Fitri. lihat nih. Siapa yang mau naik ngobrol-ngobrol ringan ya? Ini kan jam makan siang. Aku lagi nunggu tamuku. Aku nggak kenal. Aku nggak kenal yang minta dinaik. Dibeli esnya, ayo aku beli. Tapi ini nggak nongol lagi nih. Katanya deket sekolahan. Aku bilang ya udah bikinin. Nah ini dia Melisa yang jualan es tadi ya. Terus gimana Melisa? Kamu maunya gimana? Aku bilang suruh bikinin buat anak-anak sekolah, bagiin ke sekolahan. Oh UMKM kali ya, bantu Kayaknya ya. UMKM ya. Yang jualan es tadi namanya Yulia. Ya Yulia naik sama ini ya. Coba kamu nggak boleh bohong kalau memang apa namanya dia kan jualan di dekat sekolah katanya. Kalau memang di dekat sekolah, ya dia harus naik ke sini Mbak. Jangan bohong-bohong. Nanti kita borong esnya suruh bagiin anak-anak sekolah. Aku seneng banget Mbak kalau misalnya pas lewat gitu ya. Naik Cak. Hah? Ih, Kalau misalnya lewat ke sekolah terus jam istirahat anak-anak sekolah itu kan rame tuh ya pada jajan di kantin di mana. Kadang kalau aku lagi jalan kemana terus nemuin begitu aku berhenti tuh. Berhenti di kantinnya aku traktir anak-anak sekolah jajan. Tuh ada Ica Bu Fit. Mana? Nih. Di Palembang masih. Masih. Oh besok ya. Bukannya hari ini kamu pulang? Besok Bu, Katanya Selasa nggak jadi. masih ada urusan hari ini. Ica lagi di Palembang, Cak, jauh amat. Udah sibuk Mbak. Sekarang dia udah jarang komal. Iya. Sombong sekarang deh Syamse Ica. Enggak dong, kok sombong Bisnis sekali aku. dia.
Pokoknya di mana ada Bu Fitri aku hadir. Masya Allah. Dulu tiap hari Ica, lu ya nongol. Nih ada Obet nih. Obet gimana kesehatan? Selamat siang kakak-kakakku, Kak Fitri. Siang Obet. Gimana udah sembuh? Nah, nanti tanggal 21 aku terapi. Oh ini kontrol ya? Terapi tangan sama kaki kan belum ini. Masih geraknya belum sempurna. Apa rasanya kayak kebas-kebas gitu, kayak semutan nggak? Iya, itu juga aku dilatih. Karena kan kemarin kan itu tuh stroke ringan loh, Kak. Obet, aku tuh mau menginspirasi kamu nih ya, semoga kamu semangat nih. Suamiku itu pernah setruk sebelah, nggak bisa bergerak sebelah, setruk. Sebelah mana, Kak? Sebelah mana, Kak? Kiri apa kanan? Aku kiri. Sebelah kiri. Iya, aku Sebelah kiri. kiri ini dia udah nggak bisa bergerak. Sekarang sehat banget, fit daripada orang-orang yang nggak pernah kena setruk. Itu gimana, Kak, pola hidupnya, Kak? Pola hidupnya, pertama pasti jauhin rokok. Kedua, makannya dijaga. Yang apa namanya, gula dikurangin, asin-asin dikurangin terus. Yang paling bener membantu dia bisa seperti sekarang itu tiap pagi dia jalan, Bet. Jam 5 pagi itu dia udah bangun jalan. Ya, aku juga sekarang tuh kalau pagi-pagi tuh jalan. Aku ada alat treadmill kayak gitu kan, yang sepeda statis gitu. Nah, itu pakai itu. Olahraga aja, Bet. Olahraga, makan nasi dikurangin ya. Anak, Aku udah nggak makan nasi sekarang, semenjak pulang dari rumah sakit tuh nggak makan nasi. Jadi pagi-pagi itu aku ngerebus telur 2 biji, terus sawi putih direbus. Udah, sawi putih, kalau nggak buncis, kalau nggak wortel gitu. Kamu ada itu ya, ada darah tinggi ya, Momi? Ada Momi kan darah tinggi kemarin tuh 190 berapa gitu kemarin tuh darah tuh. minum obatnya jangan ini, harus waktunya harus sama. Jadi Jam 7 hasil jam dia 7 gitu. Jadi hasil dari diagnosa rumah sakit itu hemiparises. Hemiparises ya. Ini parises. Ada ya. Hemiparises. yang parises. Obet nggak boleh ada serangan kedua, kamu harus jaga kesehatan loh, Bet. Iya, Kak. Dari hasil rumah sakit itu hemiparises. Jadi penyumbatan pembuluh darah di otak. Pembekakan pelebaran pembuluh darah vena di area kaki akibat pembekuan darah. Berarti kaki kamu lemas. Kaki tangan. Oh. Jadi kalau misalkan aku olahraganya, kalau misalkan aku mau ngegerakin tangan tuh aku harus dibantu dulu pakai tangan ini gitu. Oh iya, tapi harus dilatih, Bet, biar Iya. Jadi kembali begini normal. digini-giniin gitu kan. Ya semangat, pokoknya semangat. Makanya Kunci seminggu itu 2 dari kali Bet, itu. dari hati. Terus Seminggu itu bahagia. aku terapi 2 kali seminggu, seminggu 2 kali. Terus apa namanya jantung koronernya kan. Jadi rokok aja aku kan kemarin itu rokok sebenarnya harus berhenti total, tapi ya karena memang kata dokter nggak apa-apa dikurangin dulu. Nah, aku sekarang bisa sehari itu paling 2 batang. Nanti ya mudah-mudahan stop total. Bisa. Ya pelan-pelan pasti bisa. Tapi yang penting itu olahraga, Bet. Jalan. Olahraga sama happy, Bet. Nggak boleh banyak pikiran. Sekarang happy, tapi diabetes aku alhamdulillah turun. Kemarin aku tuh pengen ngasih obat. Kan sekarang lagi pada reta-reta nih, Mbak Din. Ternyata agak sulit sekarang masuk ke Indonesia. Takutnya juga dapetnya palsu kan. Jadi nggak berani bagi nunggu yang benar-benar hand carry. Lagian obat itu kan di Indonesia belum ada, Kak. Itu sama obatnya kayak Ozempic kan. Ozempic cuman itu lebih bagus dari Ozempic. Sebetulnya kemarin aku udah titip temenku, cuman diambil di imigrasi, Obe. Kebanyakan dia bawa. Oh, sayang banget. Jadi keambil. Iya, nggak apa-apa. Mau nurunin diabetes juga katanya. Tapi tetap nanti tanya dokter. Obet kan aku udah suruh tanya dokter kan.